Selamat pagi Bapak dan Ibu ASN di seluruh Indonesia. Begini, setiap institusi, termasuk instansi kita, pasti bisa menghadapi krisis. Pertanyaannya itu bukan jika, tapi kapan. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah gimana cara kita bangkit dan bukan sekedar kembali normal ya, tapi jadi jauh lebih kuat. Pembahasan kita kali ini adalah panduan praktis tentang cara kita mengubah krisis menjadi fondasi yang kokoh. Oke, bayangkan ya, badai krisisnya akhirnya mereda, kita semua bisa sedikit bernapas lega. Terus muncul satu pertanyaan yang sangat krusial. Sekarang, apa? Apa kita cuma balik lagi ke cara-cara lama? Atau jangan-jangan ini adalah kesempatan emas untuk membangun normal yang jauh lebih baik, yang jauh lebih tangguh? Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan masa depan institusi kita. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan bedah dalam 5 langkah strategis. Anggap saja ini peta perjalanannya ya. Kita mulai dari fase tenang setelah krisis, lalu kita buka lagi keran komunikasi. Terus kita fokus pada hal yang paling rapuh, yaitu kepercayaan. Setelah itu, kita rajut kembali hubungan yang mungkin sempat retak, dan puncaknya adalah belajar, supaya kita nggak jatuh ke lubang yang sama lagi. Yuk, kita mulai dari langkah pertama. Langkah pertama, setelah krisis mereda, anggap saja ini fase ruang gawat darurat. Jadi, sebelum kita lari ke sana kemari untuk memperbaiki semuanya, kita perlu berhenti sejenak. Lihat sekeliling, apa yang rusak, apa yang masih utuh. Ini momen yang sangat penting untuk melakukan diagnosis yang akurat sebelum kita bisa menentukan resep pemulihan yang tepat. Oke, sekarang kita masuk ke langkah aksi yang pertama, membuka jalur komunikasi. Gini deh, kalau pemulihan itu kita ibaratkan tubuh, maka komunikasi itu adalah aliran darahnya. Tanpa itu, semua organ, baik tim internal, publik maupun mitra, nggak akan dapat nutrisi informasi yang mereka butuhkan. Proses pemulihan bisa berhenti bahkan sebelum dimulai. Ada 3 pilar komunikasi di fase ini. Cepat, karena di era digital, rumor itu larinya lebih kenceng daripada kebenaran kan? Lalu transparan, karena menutupi fakta cuma akan jadi bom waktu. Dan terakhir, konsisten, karena pesan yang berubah-ubah itu akan menghancurkan kredibilitas kita. Tujuannya bukan cuma ngasih info, tapi jadi sumber kebenaran yang paling bisa dipercaya. Nah, komunikasi yang baik itu akan membawa kita ke jantung dari semua upaya pemulihan, yaitu tahap ketiga, membangun ulang kepercayaan. Bapak dan Ibu, aset kita yang paling berharga sebagai ASN itu bukan gedung yang megah atau anggaran yang besar loh, tapi kepercayaan dari masyarakat yang kita layani. Saat kepercayaan itu retak, memperbaikinya adalah prioritas nomor 1. Jadi, apa sih sebenarnya kepercayaan publik itu? Sederhananya begini, ini adalah keyakinan masyarakat bahwa kita, sebagai pemerintah, benar-benar bekerja untuk kepentingan mereka. Bekerja dengan jujur, dengan kompeten, dan bisa diandalkan. Kepercayaan ini sifatnya seperti kaca. Butuh waktu lama sekali untuk membangunnya, tapi bisa hancur berkeping-keping dalam sekejap saat krisis datang. Coba deh kita lihat perbedaannya di sini. Janji itu kan gampang ya diucapkan, fokusnya juga ke nanti, dan sifatnya baru niat. Sebaliknya, aksi nyata itu seperti batu bata. Butuh usaha untuk melakukannya, fokusnya pada sekarang, dan hasilnya itu nyata, sulit dipalsukan. Jadi pesannya jelas sekali, setelah krisis masyarakat itu sudah tidak lagi hanya mendengarkan janji kita, mereka mengamati tindakan kita. Setelah tindakan nyata kita mulai terlihat, kita masuk ke tahap keempat, merajut kembali hubungan. Nah, ini bukan pekerjaan yang bisa dilakukan sendirian, tapi butuh semangat gotong royong. Kita harus secara proaktif memperbaiki jembatan-jembatan yang mungkin retak atau bahkan runtuh selama krisis terjadi dengan semua pihak yang terdampak. Lalu siapa saja yang perlu kita rangkul kembali? Tentu saja publik sebagai bos kita. Lalu media yang menjadi corong informasi. Jangan pernah lupakan juga tim internal kita sendiri yang mungkin paling merasakan guncangannya. Ada juga mitra pemerintah, tokoh masyarakat, dan badan pengawas. Masing-masing pihak ini punya luka dan perspektif yang berbeda, jadi pendekatan kita pun harus tulus dan disesuaikan. Dan akhirnya, kita sampai di puncak perjalanan ini, belajar dan tumbuh kuat. Ini adalah tahap yang mengubah kita dari korban krisis menjadi arsitek untuk masa depan yang lebih baik. Ini bukan garis finish Bapak Ibu, melainkan titik awal untuk membangun institusi yang siap menghadapi badai apapun di masa depan. Jadi tujuannya bukan sekedar pulih lalu melupakan semuanya. Bukan. Tujuannya adalah membangun memori institusional, semacam DNA baru gitu, supaya kita tidak pernah, sekali lagi, mengulangi kesalahan yang sama. Setiap pelajaran pahit dari krisis harus kita ubah jadi kebijakan yang lebih cerdas dan prosedur yang lebih tangguh. Gimana caranya secara praktis? Kita bisa pakai siklus sederhana ini. Pertama, evaluasi yang jujur. Apa yang berhasil dan di mana kita gagal total?
Kedua, identifikasi akarnya. Bukan cuma gejalanya, tapi temukan titik lemah di sistem kita. Ketiga, implementasi perubahan yang konkret, jangan cuma wacana. Dan terakhir, yang tak kalah penting, monitor terus-menerus. Apakah perubahan ini benar-benar efektif? Ini adalah alat yang bisa kita terapkan di level manapun. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk kita semua renungkan di unit kerja kita masing-masing. Bagaimana caranya, krisis yang menyakitkan kemarin bisa kita sulap menjadi kekuatan kita yang terbesar untuk esok hari? Jawabannya terletak bukan pada kemampuan kita untuk bertahan, tapi pada komitmen kita untuk belajar dan tumbuh dari luka. Mari kita buktikan itu bersama. Terima kasih.